Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita sekali lagi berdoa ke hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami sekali lagi bersyukur di masa-masa libur ini Engkau masih memanggil kami, masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami niat untuk berkumpul baik secara offline maupun secara online. Kami bersyukur sekali lagi ada waktu di mana kami boleh bersekutu bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk menaikkan doa-doa. Mungkin kami mendoakan sesama kami, mendoakan kegiatan yang ada di gereja ini, mendoakan setiap pekerjaan Tuhan yang ada juga di dunia luar sana. Dan sebentar kami ingin merenungkan satu bagian firman Tuhan yang begitu penting. Kiranya Engkau yang memberikan kepada setiap mereka yang mendengarkan hati yang siap untuk ditanami firman. Kau juga yang pimpin hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, sehingga apa yang dibagikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan bacakan bersama-sama dari Matius 27. Matius 27. Ayatnya yang ke-45 dan 46. Matius 27 ayatnya yang ke-45 dan 46 saja kita bacakan bersama-sama. Saya akan bacakan dari terjemahan TB2 ya, jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit. Mari kita bersama-sama bacakan Matius 27 ayat 45 dan 46, judulnya Yesus mati. 2, 3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseruhlah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saudara-saudara, kita tahu kita saat ini sedang dalam masa prapaskah, di mana kita merenungkan realita kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi juga sekaligus realita kita sebagai umat Allah yang ditebus. Seringkali mungkin kita di dalam pengertian tentang keselamatan terjerumus dalam hal-hal yang sepertinya tuh formulatik, sepertinya seperti tanya jawab. Tetapi kita ada baiknya untuk merenungkan di bagian ini gitu ya. Apa arti dari teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Apa arti dari Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saudara-saudara, mungkin kita saat ini ya, banyak sekali hal-hal yang kita takuti. Kita mungkin ada yang takut sakit. Kita ada yang mungkin takut kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin takut akan masa depan yang tidak pasti. Kita mungkin dengan berusaha sebagaimana caranya untuk menghindari penderitaan, menghindari apa yang namanya kerugian secara materi, secara fisik, dan lain-lain. Kita menjaga kehidupan yang sehat dan lain-lain. Tetapi di zaman ini sayangnya jarang sekali disebutkan satu ketakutan yang sangat-sangat takut, sangat-sangat mengerikan. Yaitu apa? Ketakutan untuk ditinggalkan seorang diri. Ketakutan untuk menjadi kesepian. Untuk jadi kesepian bukan sekedar sendiri secara fisik gitu ya, secara sendiri dalam satu ruangan, kosong gak ada siapa-siapa. Tetapi ketakutan untuk menjadi orang yang tersendiri itu takut tidak ada orang yang merespon kita, takut tidak ada orang yang menyambut dan menerima kita, takut ada orang yang tidak mau menjalin relasinya dengan kita. Ya, ketakutan ini zaman ini mungkin terlihat jelas. Kenapa? Kita hidup di dunia yang sepertinya sangat-sangat penuh relasi ya. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lain. Tetapi seringkali relasi-relasi tersebut adalah relasi yang dangkal. Relasi yang tidak ada kedekatan hati kepada hati. Oleh karena itu di zaman ini banyak orang-orang ya yang bilang merasakan kesendirian, kesepian itu seperti ada satu perasaan kosong di dalam hati, tetapi nggak ada satupun orang yang bisa mengisi ruang tersebut. Nah, di dalam pengertian ini ya, peristiwa salib. Di peristiwa salib kita tahu, kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam daripada penderitaan fisik. Kita seringkali mungkin untuk mengerti saat Yesus disalib, kita itu searching. Searchingnya apa?
seberapa sakit sih disalib? Yesus disalib tuh terjadi apa aja? Darahnya kehilangan berapa banyak, susah ambil napas, dan lain-lain. Tangannya sakit, badannya sudah penuh dengan memar, kakinya dipaku, dan lain-lain. Kita mungkin untuk merenungkan bagaimana Yesus menderita di atas kayu salib, kita berhenti pada aspek penderitaan fisik. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa teliti lagi di Alkitab. Sebaliknya ya, Alkitab itu tidak terlalu fokus untuk meng-highlight bagian-bagian penderitaan itu secara fisik. Baik di Injil, baik di surat, jarang sekali. Saya rasa penjelasannya tidak terlalu banyak bagaimana Yesus sakit secara fisik. Oleh karena itu kita lebih baik memikirkan sebenarnya apa Alkitab mau jelaskan tentang penderitaan Yesus di atas kayu salib. Secara garis besar, apa yang Yesus alami di atas kayu salib adalah ia mengalami keheningan dari surga. Saya memberikan tema khotbah saya adalah ketika surga menjadi sunyi. Di tengah penderitaan itu, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalimat ini membuka suatu realitas apa yang terjadi di Golgota. Oleh karena itu saya ajak kita semua untuk merenungkan dalam 3 bagian ya. Bagian tadi yang kita baca 45 dan 46. Yang pertama kita lihat kegelapan yang terjadi di Golgota adalah sebagai tanda penghakiman Allah. Di ayat 44 tadi ya kita lihat, dibuka dengan Injil mencatat, dari jam 12 sampai jam 3 siang terjadi kegelapan di seluruh negeri itu. Mungkin banyak teolog liberal mencoba menjelaskan kegelapan itu secara saintifik ya, secara ilmu pengetahuan. Ini fenomena apa ya, gerhana atau apa, atau ada badai pasir yang besar, kenapa ya bisa terjadi ya? Atau apakah benar-benar terjadi atau ini teknik sastra aja? Atau mungkinkah ini tuh kegelapannya tuh seluruh bumi yang diliputi atau Yerusalem aja? Atau mungkin Bapak Ibu suka pernah mendengarkan ada sebuah catatan dari kerajaan Tiongkok kuno yang mencatat ada kegelapan dan itu dikaitkan dengan saat Yesus disalib, terus mengatakan, wah Yesus disalib gelapnya tuh sampai China gitu. Ya ini saya nggak bilang nggak akan mematahkan atau bilang itu nggak penting. Tetapi Alkitab lebih mau memfokuskan kegelapan itu dalam makna teologisnya. Maksudnya apa? Dalam perjanjian lama kegelapan itu seringkali dipakai sebagai bahasa simbolik untuk menyatakan penghakiman Allah. Contohnya dari Keluaran ya, dari Kisah 10 tulah. Di tulah ke-9, di Keluaran 10 ayat 21 dan 22, Allah mengatakan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di Mesir selama 3 hari. Kegelapan ini bukan difokuskan kegelapan secara fisik, matahari, gerhana matahari dan lain-lain. Tetapi fokusnya adalah saat itu Allah sedang menghakimi bangsa Mesir. Tanda kegelapan, Allah sedang menghakimi bangsa Mesir. Dengan latar belakang ini ya kita bisa melihat kegelapan yang turun di Golgota bukan fokus pada fenomena alam yang terjadi. Tapi adalah sebuah tanda di saat itu, di atas Golgota, sedang ada penghakiman Allah yang sedang berlangsung. Ini penting ya, kita lihat. Seringkali salib itu kan digambarkan simbol kasih. Betul, memang itu simbol kasih. Tetapi kita juga jangan lupa, di atas salib itu juga ada simbol kekudusan Allah, simbol pengadilan Allah gitu ya, melalui penghakiman Allah ini. Nah, lalu selanjutnya muncul pertanyaan yang juga penting. Kalau gelap itu adalah tanda dari penghakiman, di situ ada banyak orang ya. Ada Yesus, ada penyamun, ada prajurit Romawi, ada orang-orang Yahudi, ada murid-murid Yesus. Yohanes aja sih, sisanya yang perempuan. Siapa yang sebenarnya sedang dihakimi di sana? Gitu ya. Apakah Yesus yang sedang dihakimi? Atau siapa yang dihakimi di sana? Ya kan gelapnya bukan hanya di Yesus kan, gelapnya di seluruh Golgota itu. Siapa yang sedang dihakimi di sana? Alkitab dengan jelas mengatakan gitu ya, mengajarkan bahwa ya betul semua manusia telah berdosa, semua manusia telah ada di bawah hukuman Allah.
Tidak ada satupun semua manusia yang tidak berdosa. Artinya di bawah Golgota itu ya, di saat itu Golgota yang gelap, ada penghakiman kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Kita seringkali memikirkan gitu ya, yang dihakimi Yesus. Tetapi kita jangan lupa, di Golgota orang-orang berdosa pun dihakimi. Orang-orang Yahudi, murid-murid, prajurit Romawi, penyamun, mereka turut di dalam panggung Golgota yang gelap itu. Ini adalah penghakiman yang benar-benar seperti hari terakhir gitu ya. Penghakiman yang begitu besar. Oleh karena itu, kita lihat di bagian kedua ini ya, tentang seruan Yesus, kita masuk lebih dalam. Seruan Yesus sendiri, ini apa sebenarnya artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa sebenarnya artinya? Untuk itu kita melihat bagaimana di perjanjian lama gitu ya. Di perjanjian lama, ketika orang-orang Israel melihat, ketika berkata hidup atau mati, kita seringkali kalau memikirkan, oh saya hidup, saya mati. Itu sebatas biologis. Saya masih bernapas, jantung saya masih berdetak, otak saya masih bekerja. Saya mati, berarti jantungnya udah berhenti, napasnya sudah berhenti, otaknya sudah nggak ada respon. Tetapi orang Israel ketika mereka berkata kehidupan, kematian, bukan sekedar hal-hal biologis. Kematian, makna teologisnya adalah terpisah dari hadirat Allah. Hidup adalah berada di dalam relasi yang baik dengan Allah. Kita bisa lihat dari Mazmur 6 pasal 6 contohnya. Pemazmur mengatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Tidak ada relasi gitu ya. Di dalam maut orang tidak bisa mengingat Allah. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Dan ini di sini dikatakan orang mati, di pengertian orang Israel. Berarti terputus dari Allah. Nah, dari sini kita akhirnya melihat bagaimana kematian itu bisa dilihat di atas kayu salib. Untuk melihat lebih dalam lagi ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar berkat Harun gitu ya. Tuhan menyinari engkau dan lain-lain di Bilangan 6. Dikatakan kan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah ini adalah salah satu berkat yang sangat penting, baik bagi orang Yahudi maupun bagi kita, orang-orang Kristen. Karena apa? Karena di orang Yahudi, mungkin kita bisa kasih kredit kepada mereka, mereka bisa melihat lebih dalam. Kenapa? Karena berkat ini bukan sekedar, oh saya punya masalah, tolong saya. Oh saya punya kesulitan, tolong saya. Tetapi berkat ini adalah hidup. Ini maksudnya hidup, berkat kehidupan. Bukan hidup saya enak, tetapi untuk saya hidup saja, saya butuh wajah Tuhan yang menyinari saya. Saya butuh Tuhan yang memberi kasih karunia. Saya butuh Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada saya dan memberikan saya damai sejahtera. Ini hidup. Nah, di atas kayu salib, kita bisa melihat pengertian ini lebih dalam di atas kayu salib. Kenapa? Ketika Yesus berseru bahwa Allah, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan sekedar sedih secara emosional, bukan sedih secara kesepian, tetapi di dalam kalimat itu, kalau kita lihat dari berkat Harun gitu ya, itu berarti Yesus mengalami apa yang namanya kematian secara teologis gitu ya, kematian secara spiritual. Kalau berkat Harun mengatakan Tuhan menyinari aku dengan wajahnya, Tuhan memberikan aku kasih karunia, itu tanda orang hidup. Maka ketika Yesus mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu seakan-akan seperti ini. Seakan-akan seperti Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu dan menahan kasih karunia-Nya daripadamu. Tuhan menyembunyikan wajahnya darimu dan memberikan engkau tidak damai sejahtera. Di atas salib, ini yang Tuhan Yesus alami. Kematian secara spiritual. Bukan hanya penderitaan fisik. Bukan hanya sakit-sakit, dicambuk, dipaku, dan lain-lain. Tentu itu sakit. Gak bisa dibilang itu gak sakit. Tapi pernah ada satu dosen yang mengatakan gitu ya. Kalau dihitung dari kesakitan fisik, mungkin Yesus bukan yang paling sakit loh. Mungkin Yesus bukan yang paling sakit loh.
Mungkin banyak orang-orang yang mati secara fisik itu jauh lebih sakit. Ada yang dikurung bertahun-tahun disiksa, ada yang terjebak di suatu tempat berbulan-bulan dan lain-lain. Tetapi kematian, penderitaan spiritual Yesus itu tidak ada satupun yang pernah alami. Tidak ada yang pernah terputus dari hadirat Bapa kecuali Yesus gitu ya. Kematian ini jauh lebih dalam. Kenapa? Karena keterputusan hubungan ini ya, hadirat Bapa yang hilang dari Kristus, wajah Bapa yang dipalingkan dari Kristus, itu tidak pernah terjadi sepanjang kekekalan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa dan Anak tidak pernah terpisah. Tetapi di dalam teriakan itu ya, di dalam teriakan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kayak seperti satu momen yang terjadi baru saat itu, yaitu Yesus kehilangan wajah Bapa. Yesus kehilangan perkenanan Bapa. Ya, inilah konsekuensi dosa yang paling berat, bukan? Ya, kita tahu konsekuensi dosa ada mati, ada penyakit, ada lain-lain. Tetapi ditinggalkan oleh sumber kebaikan, ditinggalkan oleh sang pemberi kebaikan itu sendiri, itu jauh lebih sakit, bukan? Itu jauh lebih bahaya dibanding kamu sekedar sakit fisik. Ya, saya bukan bilang akhirnya sakit fisik, oh nggak ada apa-apanya. Enggak, tetap ada pergumulan. Tetapi sakit fisik, kita bisa jalankan lebih kuat kalau kita tahu Tuhan berserta kita. Bayangkan kalau kita sakit fisik, terus kita tahu Tuhan tinggalin kita. Itu jauh lebih sakit. Mungkin kita bisa bayangkan dalam sebuah relasi gitu ya. Relasi yang sangat dekat, suami istri, orang tua anak. Seringkali hal yang ditakutin mungkin bisa. Takut marah, takut kecewain, dan lain-lain. Tetapi hal yang lebih berat dari relasi adalah keterputusan relasi itu. Dibuang, dicuekin, ditinggalin. Makanya itu biasa kalau anak-anak yang nakal, awalnya dimarahin, udah muak, udah benci, biasanya apa? Diusir, kamu bukan anak saya lagi, gitu ya. Anak itu harusnya, oh hore saya senang, gak ada yang ngatur. Enggak, tapi ternyata anak yang diusir itu pun merasa sangat pahit, sedih. Karena apa? Ya karena relasi itu diputus. Gitu ya. Dalam hubungan dewasa, hubungan yang normal, keterputusan relasi itu sangat sakit dibanding sekedar marah, hukuman, dan lain-lain. Oleh karena itu, inilah yang Yesus alami di atas kayu salib. Inilah upah dosa yang dikatakan maut. Gitu ya. Maut itu bukan sekedar mati secara fisik, bukan sekedar sakit-sakit dan lain-lain, tetapi terputus dengan Allah itu sendiri. Disinilah kita mengerti bagaimana Yesus bukan terutama menderita secara fisik di atas kayu salib. Dia menderita secara relasional. Dari realita ini ya, dari bagaimana Yesus merasakan kematian akibat dosa, ditinggalkan Allah. Ini mengoreksi kita juga cara kita memandang hidup dan apa yang disebut dengan keselamatan. Kita seringkali memikirkan keselamatan yang diberikan, soal kondisi lahiriah gitu ya. Saya dapat ini, saya dapat itu, saya merasa lebih senang, saya merasa lebih baik, dan lain-lain. Saya dapat keluarga yang baik, dan lain-lain. Tetapi dari perspektif Alkitab, keselamatan itu adalah soal kita yang mati, kita yang tadinya terpisah dengan Allah, kita dihidupkan dan kita bisa berelasi lagi dengan Allah. Ketika relasi itu rusak ya, itulah kematian. Ya, seperti Adam bukan? Ketika Adam makan, dia nggak benar-benar mati kan secara fisik, tetapi dia terpisah dari hadirat Allah. Dia diusir dari Eden. Dan saya rasa itu adalah hukuman yang paling berat untuk Adam. Diusir dari Eden. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, kita masuk ke poin ketiga. Jadi, siapa yang dihakimi di atas kayu salib di Golgota? Kita bisa jawab lebih dalam ya. Ya benar, Yesus dihakimi di atas kayu salib, diberikan penghakiman. Benar. Tapi kita bisa menjawab lebih dalam lagi dari itu. Kenapa? Karena dari luar kita memang melihat bahwa yang dihakimi itu adalah Yesus. Kita seakan-akan ya seperti orang Yahudi. Ketika melihat gelap, mereka melihat yang gelap tuh hanya di area Yesus. Tapi di belakang mereka dan di tempat lain itu tidak gelap.
Tetapi Alkitab mengatakan gitu ya, kegelapan itu meliputi seluruh Golgota. Di seluruh Golgota. Berarti yang dihakimi sebenarnya itu bukan hanya Yesus, tetapi semua orang yang ada di sana gitu ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, murid-murid Yesus, semua manusia berdosa dihakimi di sana. Ya, seringkali kita pun seperti itu gitu ya. Seringkali ketika kita merenungkan salib, kita berpikir, bersyukur saya ini orang suci dan Yesus mati untuk saya gitu ya. Tetapi seperti di atas Golgota itu, sebenarnya yang dihakimi adalah semua orang yang di sana. Dan kalau kita ada di sana pun, kita lahir di zaman itu, kita pun turut dihakimi. Kita semua ini orang yang berdosa dan layak memang di bawah penghakiman Allah. Kita semua memang seharusnya mengalami kegelapan itu ya, dihakimi. Kita semua layak untuk ditinggalkan Allah dan terpisah selamanya. Tetapi di atas Golgota ini ya, di atas drama kosmis yang begitu penting itu, Injil memberitakan sesuatu yang luar biasa ya. Salib memberitakan suatu Injil yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Yaitu hukuman yang seharusnya jatuh kepada orang berdosa, kepada orang Yahudi, kepada prajurit Romawi, kepada kita, tidak dilimpahkan kepada kita, tapi kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus tidak berdosa, ia tidak layak menerima penghakiman itu. Namun di salib, ia berdiri sebagai pengganti daripada kita, orang-orang berdosa. Ia memikul dosa kita dan menanggung dosa yang seharusnya kita terima, yaitu ditinggalkan Bapa itu sendiri. Disinilah kita melihat gitu ya, dari salib kita bisa melihat keindahan Injil, kedalaman Injil yang lebih dalam gitu ya. Yaitu apa? Injil itu bukan sekedar kamu diselamatkan agar kamu hidup senang dan hidup bahagia gitu. Tapi Injil itu ada sisi yang sangat menyedihkan, yaitu apa? Kristus ditinggalkan supaya apa? Supaya kita tidak ditinggalkan ya. Ada penghakiman dan ada kasih. Ada bad news dan ada good news. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus masuk ke dalam kegelapan, ya, turut ke dalam kegelapan, agar kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipindahkan ke dalam terang. Yesus mengalami keterpisahan supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Keselamatan inilah yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini memiliki makna yang sangat serius gitu ya, sangat serius. Kenapa? Karena tanpa Kristus kita adalah orang-orang yang menuju keterpisahan total itu dengan Bapa. Ketika kita memikirkan neraka, neraka bukan tempat di mana iblis memegang trisula dan menusuk-nusuk orang neraka dengan sakit gitu ya. Lidah dipotong-potong, orang yang suka bohong. Orang yang suka melihat hal-hal yang gak benar ditusuk-tusuk matanya nanti tumbuh lagi. Itu semua fokus pada penderitaan fisik. Tetapi neraka itu adalah relasi yang kosong. Gitu ya. Neraka itu adalah relasi yang terpisah dari Allah. Bahkan ada seorang teolog yang mengatakan gitu ya, surga akan menjadi neraka kalau tidak ada Allah di sana. Sama seperti Musa yang mengatakan, Tuhan jikalau engkau tidak bersama dengan kami tidak ingin berjalan. Walaupun Allah tetap berjanji kepada Musa ketika Allah bilang, Musa, Israel bangsa yang tegar tengkuk, saya mau pergi aja. Saya tetap genapi janji saya kasih tanah Kanaan, saya kasih keturunan yang besar. Tapi selanjutnya jangan saya lagi yang pimpin. Selanjutnya malaikat saya pimpin, malaikat yang pimpin kalian. Saya nggak mau pimpin kalian lagi karena Israel bangsa yang tegar tengkuk. Nah Musa bukan mengatakan, hore kalau gitu kita bisa ke tanah Kanaan ya. Tetap dapatkan Tuhan, tetap dapatkan berkat-berkat jasmani, tetap dapat. Walaupun nggak ada Tuhan nggak apa-apalah, malaikat cukuplah. Enggak, Musa nggak bilang itu kan. Musa bilang, Tuhan kalau engkau tidak sendiri, bukan engkau sendiri yang menuntun kami tidak akan pergi dari sini. Nah, ini adalah surga gitu ya. Padang gurun menjadi surga ketika Allah di sana. Kanaan menjadi neraka ketika Allah tidak di sana. Nah, dari sini berarti kita melihat keselamatan itu adalah tentang relasi gitu ya. Bukan tentang apa yang kita dapat,
tentang apa yang kita kerjakan, tapi tentang relasi. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana kebenaran ini membentuk hidup kita. Kita mungkin bisa hidup dengan sehat, hidup dengan banyak berkat dan lain-lain, tetapi dengan segala hormat, mari kita merenungkan gitu ya. Apakah kita benar-benar berelasi dengan Tuhan? Apakah pintu relasi yang sudah Yesus buka dengan darahnya yang mahal itu benar-benar kita masuki dan kita benar-benar pakai keselamatan itu untuk berelasi dengan Tuhan? Kita bisa menjadi orang-orang yang terlihat hebat di luar. Kita bisa seperti berkhotbah dengan sangat hebat, pelayanan ini itu dari pagi sampai malam. Tetapi kita lakukan itu untuk apa? Untuk kita dilihat orang, untuk kita merasa kita orang baik, untuk merasa orang lain lebih gak aktif dari kita, untuk membayar dosa kita bahkan yang udah dibayar di atas kayu salib. Tapi apakah kita lakukan itu untuk berelasi dengan Tuhan gitu ya? Apakah kita berelasi dengan Tuhan ketika kita melakukan hal-hal tersebut? Ya, sebagai penutup gitu ya. Kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kalimat ini diucapkan untuk membuka ruang bagi saya, bagi Bapak Ibu, baik yang di sini maupun yang di Zoom, untuk masuk ke dalam relasi dengan Tuhan. Bukan untuk hidup sembarangan, bukan untuk menerima berkat-berkat jasmani saja, tetapi untuk masuk ke dalam relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan ya, pelayanan di gereja, mengurus anak, berbisnis, segala kegiatan yang kita lakukan, bukan akhirnya kita pisah-pisahkan gitu. Oh, yang ini untuk Tuhan, yang ini untuk sesama, yang ini untuk dilihat orang dan lain-lain. Tetapi semuanya itu kita jalankan dalam rangka berelasi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, hamba-Mu sekali lagi bersyukur atas firman Tuhan yang sudah diberitakan dari turun-temurun sampai dengan saat ini. Suara-Mu terus diberitakan ke ujung bumi. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur di malam ini kami boleh merenungkan seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seruan yang adalah teriakan kesakitan dari ditinggalkan oleh Engkau, Allah Bapa. Tetapi dari seruan tersebut kami melihat bahwa Yesus membuka jalan agar kami boleh masuk ke dalam relasi dengan Bapa, agar diampuni dosanya dan dipulihkan sehingga kami layak untuk datang kepada Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk membuat diri kami merasa baik, tetapi kami lakukan semuanya untuk berelasi dengan Tuhan. Baik itu di gereja, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, di tempat bisnis, di segala tempat. Kami lakukan itu untuk Tuhan. Suara manusia sudah berhenti, kiranya Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.